Mahkamah Agung melepaskan mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, dalam kasus korupsi Blockbuster mantan GAMI Australia pada 2009 yang disebut merugikan negara 568 miliar. Karen lepas dari hukuman sebelumnya yaitu 8 tahun penjara. Andi menyebut, Majelis Hakim Kasasi diketuai Suhadi, dia didampingi Hakim anggota Krishna Harahap, Abdul Latif, Muhammad Askin, dan Sofyan Sitompul. Sebelumnya, dalam perkara ini, Karen dinyatakan terbukti melakukan korupsi bersama-sama dengan ex-direktur keuangan Pertamina, Frederick St. Siahaan, ex-manajer merger dan akuisisi Pertamina Bayu Kristanto, serta legal counsel and compliance Pertamina Genades Panjaitan. Karen diyakini telah menyalahgunakan jabatan untuk melakukan investasi. Karen memutuskan melakukan investasi participating interest di blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan dan kajian terlebih dulu. Selain itu, investasi tersebut tanpa ada persetujuan dari bagian legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina. Perbuatan Karen itu memperkaya Rock Oil Company Limited, Australia. Atas perbuatan itu, negara juga mengalami kerugian 568 miliar rupiah. Berikut rangkuman perjalanan Karen Agustiawan hingga akhirnya dilepas Mahkamah Agung. Senin 9 Maret 2020, Mahkamah Agung melepaskan Karen dalam kasus korupsi Blockbuster Mantagami Australia pada 2009 yang disebut merugikan negara 568 miliar rupiah. Karen lepas dari hukuman sebelumnya yaitu 8 tahun penjara. Selasa, 1 Oktober 2019, Karen mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 8 tahun penjara. Namun, banding Karen kandas. Duduk sebagai Ketua Majelis Esther Siregar dengan anggota James Butar-Butar dan Purnomo Rijadi. Atas perbuatan itu, Karen tetap dihukum 8 tahun penjara karena korupsi. Karen dinilai tidak memperhatikan atau mengabaikan hasil due diligence report yang dilakukan oleh tim eksternal PT Deloitte Konsultan sebagai financial advisory dalam proyek Diamond berdasarkan surat penunjukan dari Frederick St. Siahaan selaku Direktur Keuangan melalui Memorandum nomor 007-H 20-00-00-2009-S. Tanggal 6 Januari 2009 yang menyatakan akan sangat beresiko tinggi apabila PT Pertamina mengakuisisi participating interest sebesar 10% dan dari Baker McKenzie Sydney menyatakan kurang lengkapnya data termasuk dalam kategori resiko tinggi. Setelah bandingnya kandas, Karen kemudian mengajukan kasasi ke MA pada 8 Oktober 2019. Senin 10 Juni 2019, Karen Agustiawan divonis 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Karen dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dalam investasi Blockbuster Mantagami atau BMG di Australia. Karen dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jumat 24 Mei 2019, Karen Agustiawan dituntut 15 tahun penjara dan didenda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Karen diyakini jaksa bersalah melakukan korupsi dalam investasi Blockbuster Mantagami atau BMG.
Kamis 31 Januari 2019, Karen Agustiawan didakwa ikut melakukan korupsi dalam investasi Blockbuster Mantagami atau BMG karena didakwa melawan hukum dalam investasi Pertamina sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara. Senin 24 September 2019, penyidik Kejaksaan Agung menahan eks-direktur utama Pertamina Karen Agustiawan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Karen ditahan atas dasar pertimbangan penyidik. Jampitsus menegaskan Karen disangka melanggar aturan terkait investasi yang dilakukan pada tahun 2009. Rabu 4 April 2018, penyidik Kejaksaan Agung menetapkan Karen Agustiawan menjadi tersangka. Karen disangka terlibat dalam kasus dugaan korupsi investasi PT Pertamina di Blockbuster Mantagami, Australia. Ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penetapan tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor TAP 13-2-FD.1-03-03-2018. Selain Karen, penyidik juga telah menetapkan 2 orang tersangka lainnya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar mendapat update video berita terbaru beritaindonesia.link. Selain itu, ikuti semua sosmed kami.